Selamat malam ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bersekutu lewat ibadah PWGT pada hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 281 ayat 1, segala benua dan langit penuh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mempersekutukan kami walaupun lewat ibadah live pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami yang berada di sini dan berkati ibu-ibu yang berada di rumah ya Tuhan. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus agar apa yang akan kami baca, akan kami renungkan, dapat kami pahami dan kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dari Titus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Titus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Amin. Tema firman pada malam hari ini adalah menjadi teladan kehidupan. Secara sederhana,
dapat dipahami bahwa teladan adalah suatu yang patut ditiru, baik dari segi perkataan maupun perbuatan yang nampak dalam kelakuan setiap hari. Paulus menyampaikan kepada Titus tentang apa yang harus disampaikan untuk menanggapi kelakuan dan ajaran-ajaran yang tidak sehat yang muncul dalam kehidupan jemaat. Karena itu, Paulus menguraikan bahwa laki-laki tua hendaknya menjadi pribadi yang sederhana dan terhormat, yaitu terdapat pada ayat yang kedua, pembacaan kita tadi. Sedangkan perempuan hendaknya menunjukkan sikap perempuan yang tekun beribadah, pada ayat yang ketiga sampai keempat. Selain itu, perempuan yang muda diharapkan mengasihi suami dan anak dalam keteladanan. Untuk itu, Paulus berharap agar orang-orang dapat hidup sederhana dan jangan sampai seperti peminum yang tidak dapat mengendalikan diri. Tetapi, pentingnya menjadi pribadi yang terhormat karena kebaikannya sehat dalam iman dan tekun memelihara kehidupan yang benar. Sebab dengan berlaku seperti itu menunjukkan bahwa ia telah menjadi manusia baru dalam Kristus. Karena itu, Paulus menginginkan bahwa seorang pelayan harus menjadi kesaksian Allah bagi sesamanya. Dengan cara menjadi teladan dan memelihara ajaran yang menyehatkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah sudah menjadi teladan dalam tutur kata dan tindakan? Yesus telah menjadi teladan dalam seluruh aspek kehidupan, bahwa seluruh rangkaian kehidupannya telah menunjukkan cara hidup yang patut diteladani. Karena itu, marilah kita selaku orang percaya terus menyatakan sikap yang dapat menjadi model untuk diteladani oleh semua orang dalam kehidupan kita. Kita tak akan sempurna seperti Yesus, namun dengan bimbingan Roh Kudus, kita akan dimampukan menjadi teladan kebenaran. Amin. Untuk merespon firman yang telah kita baca dan renungkan, kita menyanyi dari PKJ 258 ayat 1. Ku ingin selalu dekat padamu. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa pada malam hari ini yaitu yang berulang tahun dalam minggu ini, Bapak Filipus Baginda Siregar, Anakda Salvino Putra Sapang, Anakda Abelsio Dani Salewa, dan anak
Ardiles yang sedang dirawat di rumah sakit Pertamina. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga, waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi pelayan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Sempurnakanlah ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu itu ya Tuhan. Semoga kami dapat berlakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami membawa ke dalam tangan-Mu ibu-ibu PWGT-Mu ya Tuhan, yang berada di rumah masing-masing dalam ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Berkatilah dalam segala kegiatan masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, memberi sehat, memberi umur panjang ya Tuhan. Semoga hari-hari yang akan datang dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendoakan akan Bapak Pendeta sekeluarga ya Tuhan, di dalam segala kegiatannya, di dalam segala pelayanannya ya Tuhan. Tolonglah berikan kesehatan, kekuatan, kesetiaan, agar dapat menggembalakan hamba-hamba yang Engkau berikan di Jemaat Lahiroi ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan, walaupun masih menjalani pendidikan dari sekolah dari rumah ya Tuhan, tetapi kiranya Engkau tetap memberi kesehatan, melindungi kami semua ya Tuhan. Kami orang tua yang berilah kesabaran, ketekunan, kesetiaan untuk mendampingi anak-anak kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami membawa hamba anak-anak yang dalam jemaat ini ya Tuhan, yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu ya Tuhan. Engkau menilik dalam keberadaannya ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk anak Ardiles yang sedang dirawat di rumah sakit Pertamina. Engkau mengetahui keadaannya ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, angkat segala penyakitnya. Semoga di waktu-waktu yang tidak terlalu lama, Ardiles boleh sembuh dan kembali ke rumah bersama orang tua. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendoakan segala kegiatan kami dalam minggu ini, semua persiapan yang dilakukan. Tak lupa juga kami mendoakan akan tim multimedia dengan yang begitu setia bekerja di dalam persiapan ibadah live. Kiranya tetap Engkau memberkati persiapan-persiapan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak sempurna. Sempurnakan doa kami. Dan sebelum kami mengungkapkan apa yang kami akan sampaikan kepadamu, Engkau sudah mengetahuinya ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah kebersamaan kita lewat ibadah PWGT pada malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.